Assalamualaikum, semangat pagi. Pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin, dan dimudahkan semua pekerjaannya. Kali ini kita bikin video berbagi pengalaman. Jadi bukan video tutorial ya. Yang pastinya keinginan kami mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau melakukan kegiatan seperti ini di rumah. Nah, ini Captiva Diesel FL tahun 2013. Nah, ownernya ingin melakukan perawatan yaitu cleaning total. Yang mana mobil ini saat ini menggunakan bahan bakar biosolar. Jadi kita tidak ada pembahasan masalah bahan bakar, apakah itu Pertalite, Deslate, mau pakai biosolar. Nah, intinya apapun bahan bakarnya tetap dirawat badaknya. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman ada yang pakai biosolar, ada yang pakai Pertamina Deck, ada yang pakai Deslate. Nah, mungkin melihat sebagian teman-teman kita yang pakai biosolar aman-aman aja. Kemudian ada juga teman kita yang baru pakai biosolar langsung keluar lampu servis dan lampu engine-nya. Nah, jadi tidak bisa kita samakan. Jadi bukan berarti kita menemukan satu unit badak yang tahan dengan biosolar, kemudian kita meratakan semua badak itu bisa untuk biosolar. Nah, intinya tetap dilakukan perawatan. Jadi jangan tunggu badaknya mangap dulu, baru badaknya dirawat. Artinya di saat kita belum merasakan gejala apa-apa, kemudian kita abaikan dan kita anggap semua tidak ada masalah. Contoh seperti injektor, 1 kali setahun injektornya kita lepas, kemudian kita preteli, kita bersihkan nozzle-nya, kita bersihkan valve-nya, kita semprot batang injektornya, kemudian kita bersihkan lubang injektornya, kita ganti ring injektornya, biar injektornya tetap bekerja optimal. Jadi kita tetap nanti fokusnya ke jalur bahan bakar dan jalur turbonya atau jalur pernapasan. Yang mana jalur pernapasannya mulai dari box filter udara sampai ke intake. Nah, untuk jalur bahan bakarnya mulai dari injektor sampai ke pompanya. Untuk melakukan pengerjaan seperti ini di Captiva itu tidak ada yang namanya harus menggunakan kunci khusus atau menggunakan peralatan khusus. Nah, untuk pembongkaran seperti ini itu nggak perlu lagi kita bikinkan videonya. Teman-teman boleh cek satu persatu cara melepas headlamp, cara melepas bumper, cara melepas intercooler, cara melepas downpipe, cara melepas intake. Itu semua udah kita simulasikan. Karena setiap video-video kita sebelumnya, sebelum kita melakukan pembongkaran, pasti kita jelaskan tool yang kita gunakan, kemudian posisi bautnya dan jumlah bautnya. Intinya tetap setiap pengerjaan teman-teman hati-hati, teliti dan bersih. Nah, oke teman-teman, kita lanjut pembongkaran. Kita mulai dari box filter udara, kemudian lanjut ke turbo, downpipe-nya, kemudian lanjut ke intercooler, selang dan piping turbo, throttle, intake, EGR, common rail, injektor. Nah, tetap nanti untuk memperindah dan mempercantik ruang mesinnya, kita sabunkan, kita cuci semua ruang mesinnya. Cuma seperti video-video kita sebelumnya, seperti kita menggunakan sabun. Nah, di saat teman-teman mengaplikasikannya ke ruang mesinnya, itu tetap harus hati-hati, teliti dan bersih. Jadi itu nggak perlu lagi kita jelaskan mana yang harus diamankan. Teman-teman juga pasti tahu apa yang tidak boleh kena air, apa yang harus diamankan di saat kita melakukan pencucian. Nah, oke teman, kita lanjutkan. Oke bos, bongkar bos. Nah, oke teman-teman, kita lanjut yaitu proses pencucian atau cleaning ruang mesinnya. Jadi yang bersih itu bukan jalur turbo dan jalur bahan bakar saja, tapi estetika ruang mesinnya juga harus kelihatan bersih. Nah, ini seperti kotoran yang ada di peredam kap mesinnya, itu nanti kita bersihkan, kita cuci, kita bikin kinclong lagi ruang mesinnya. Bola banyak di dalam kamar. Sini, tuh kan, itu kan. Nah, udah mulai kelihatan kinclong, bersih. Nah, jadi proses pencucian ruang mesin ini memang kita harus hati-hati, teliti. Jadi soket yang seharusnya kita amankan dulu.
Nah, untuk injektor tetap terakhir karena ini berfungsi untuk mengamankan lubang injektornya. Nah, nanti setelah bersih semua, baru nanti injektor dan PCV kita lepas. Nah, untuk pencucian ruang mesin kita hanya menggunakan bahan sederhana, yaitu seperti rinso, sabun, air, solar. Jadi untuk bagian-bagian yang ada gomuknya atau ada olinya, mungkin ada bekas pengerjaan atau perbaikan-perbaikan sebelumnya, nah itu kita bantu dulu bersihkan dengan bensin atau solar. Nanti terakhir kita mencucinya dengan sabun. Tapi nanti saat kita pemasangan, semua soket yang ada di ruang mesin ini, yang bagian depan, kiri, dan kanan, itu kita bersihkan boleh menggunakan karbu cleaner, boleh menggunakan kontak cleaner. Nah, peredamnya jangan lupa dibersihkan juga. Nah, ini kondisinya setelah kita cuci kemarin. Nah, berarti pengerjaan kita tinggal pemasangan. Nah, sekarang coba kita cek paknya. Kemarin sudah kita bersihkan, sekarang lagi kita keringkan. Lagi diberikan sama adik-adik. Coba ke depan. Oke, bos. Apa yang harus diganti, bos? Bawang turbo. Nah, untuk pemasangan tetap kita mulai dari intake-nya. Nah, kemarin pernah kita simulasikan cara pelepasan intake, bautnya ada 8 dan tambah 1 baut bracket. Nah, habis memasang intake, kita lanjut pasang EGR-nya. Oke, mantap. Benteng, ini common rail. Oke, kita lanjut pemasangan. Mudah-mudahan sore ini selesai. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita udah mulai pemasangan. Jadi kita mulai dari belakang, dari intake-nya, lanjut EGR. Nah, untuk pelepasan intake kemarin udah kita bikinkan simulasinya, yaitu cara melepas intake dari mesin mobilnya. Teman-teman bisa cek videonya. Nah, nanti bagian-bagian videonya bisa diaplikasikan untuk pengerjaan cleaning totalnya. Nah, jadi tinggal pengerjaan kita pemasangan turbo, kemudian cuci injektor, pemasang intercooler, selang dan piping turbo. Nah, ini udah selesai, tinggal pasang baterai aja. Nantinya saat pemasangan teman-teman tetap hati-hati, teliti dan bersih. Nah, dan ingat di Captiva tidak ada namanya yang bisa tertukar atau salah pasang, baik itu dari wiring, selang vakum sampai bautnya. Jadi tidak akan pernah bisa baut ruang mesin tertukar dengan baut bagian depannya, meskipun bautnya sama. Contoh misalnya baut 10. Nah, itu kepala bautnya beda dan panjang bautnya juga beda. Jadi kalau teman-teman teliti, hati-hati pengerjaannya. Dari segi baut pun tidak akan pernah bisa tertukar. Nah, jadi pengerjaan kita cuma tinggal pasang turbo, intercooler, downpipe, box filter udara, ganti oli, ganti filter. Nah, sekarang coba kita cek. Nah, ini turbonya selesai kita bersihkan. Nah, ini injektornya belum kita bersihkan. Nanti kita rakit turbonya. Nah, kemarin kita juga udah bikin video cara mempreteli turbonya. Jadi teman-teman gak usah khawatir untuk di turbonya, cuma tinggal klop-klop aja. Nah, untuk injektor udah ada videonya, nggak perlu kita videokan lagi. Udah ada video lengkapnya, yaitu perawatan komplit injektor. Nah, ini intercoolernya.
Nah oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita rakit turbonya, kita pasang intercoolernya, kita cuci injektornya, dan kita starter mobilnya. Nah oke teman-teman, selesai sudah pekerjaan kita, yaitu perawatan cleaning total Captiva diesel penikmat biosolar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, cara penjabarannya, bahasa mekanikalnya, pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Perawatan pada di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat Captiva.